Bayangkan seorang tokoh muslim yang hebat, yang berani menantang gagasan filsuf seperti Aristoteles, Socrates, dan Plato, yang telah membawa filsafat ke arah baru, yang gagasan-gagasannya masih dipelajari di banyak universitas terkemuka di Eropa. Tokoh hebat yang menandai era penting dalam sejarah. Hujat al-Islam, sang pembela Islam, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Bagaimana menurutmu jika kuceritakan bahwa seorang bandit yang merampok beliau telah menginspirasi cendekiawan hebat ini memperoleh pengetahuan yang bermakna? Apa yang membuat Imam Al-Ghazali istimewa? Mari kita lihat situasi di dunia Islam selama masa hidup beliau. Saat itu dunia Islam berada dalam kondisi yang terpuruk. Para penganut batiniyah yang telah merusak umat Islam menggabungkan seluruh kekuatan dan terus menyerang kekhalifahan Abbasiyah sebagai benteng terakhir Islam. Namun ada kejadian yang tak terduga terjadi. Semua suku di Turki mulai menganut agama Islam, dan kekaisaran Seljuk dapat menghancurkan kaum batiniyah. Saat itu penganut batiniyah mulai menyesatkan umat muslim secara sembunyi-sembunyi. Iman mereka diserang oleh penganut batiniyah melalui gagasan yang sesat dan bid'ah, hingga menyusahkan kaum muslim secara lahir maupun batin. Di masa yang kelam seperti inilah Islam membutuhkan tokoh jenius yang mampu menyelamatkan dan dapat membantah gagasan yang menentang keimanan Islam yang sesungguhnya. Dan disinilah awal cerita dimulai. Imam Al-Ghazali lahir di sebuah kota bernama Tus, Iran. Beliau berkelana ke kota Gorgan untuk menuntut ilmu. Setelah menempuh pendidikan selama 5 tahun secara intensif, Imam Ghazali kembali ke kampung halaman bersama teman-temannya. Namun di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh kumpulan bandit. Semua barang yang dimilikinya dicuri, termasuk pelajaran-pelajaran yang telah diraih selama 5 tahun tersebut. Karena khawatir kehilangan ilmu yang telah diraih, Imam Ghazali membuntuti kumpulan bandit tersebut. Kepada pimpinan bandit ia berkata bahwa buku itu memuat semua pengetahuan yang diperoleh selama 5 tahun. Dan meminta mereka agar setidaknya mengembalikan buku tersebut. Seraya pimpinan bandit menjawab, yang mungkin merupakan titik balik dalam hidup Imam Al-Ghazali. Kau mengaku memiliki wawasan, tetapi sebaliknya ketika ku ambil bukumu, seharusnya belajarlah dengan hati, bukan dengan buku. Lalu dikembalikannya buku itu kepada Al-Ghazali. Tidak ada yang mengira seorang bandit bisa mengucapkan kata-kata tersebut. Namun beliau tidak melihat siapa yang mengatakannya, tetapi siapa yang membuat bandit itu mengatakannya. Al-Ghazali menganggap itu sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 3 tahun setelahnya, beliau telah menghafal semua isi buku tersebut dan tidak bergantung pada buku dan catatan-catatan. Karena haus akan ilmu yang lebih lagi, beliau berkelana kembali menuju Naisabur. Imam Ghazali berguru pada Imam Haramain Al-Juwaini, tokoh cendekiawan paling tersohor dalam ilmu kalam pada masa itu. Dengan sangat kusyuk, ia mendalami ilmu fikih Syafi'i, ilmu akidah, ilmu logika, ilmu kebijaksanaan, dan ilmu filsafat. Dan beliau menguasai semua ilmu tersebut. Beliau kelak tumbuh menjadi pahlawan muslim. Gurunya dengan lantang memuji beliau dengan sebutan Al-Ghazali adalah lautan tak berdasar. Ketika Imam Al-Ghazali sedang menulis kitab fikih Islam berjudul Al-Manhul, sang guru kembali memuji dengan mengatakan, "Kau menguburku hidup-hidup, tak bisakah kau menunggu sampai aku mati?" Imam Al-Ghazali memiliki kecerdasan dan ingatan yang luar biasa. Nizam Al-Mulk, seorang wazir hebat, mengakui ilmu dan kecerdasan dari Imam Al-Ghazali. Ia beranggapan bahwa Imam Al-Ghazali adalah orang yang ideal untuk membela Islam Sunni dan menyanggah ideologi aliran batiniyah yang sangat mengancam Islam. Karena penganut batiniyah tidak dapat dikalahkan dengan kekuatan militer, maka cara melenyapkannya adalah dengan mematahkan ajaran-ajaran mereka. Pada masa itu penganut batiniyah bersama pemimpin mereka Hasan Al-Sabah membuat pertumpahan darah di kaum Islam. Mereka memperdaya kaum muslim yang kurang berilmu untuk dijadikan sebagai pembunuh bayaran. Di saat mereka membantai tokoh-tokoh umat muslim, para pemimpin muslim dengan hanya bisa menyaksikan orang-orang terpercayanya dibunuh satu persatu. Karena kejadian tragis tersebut mereka harus membubarkan pergerakan batiniyah dengan cara melawan dan mementahkan ajaran mereka. Untuk mencapai hal itu, Nizam Al-Mulk mengundang Imam Al-Ghazali ke Baghdad. Baghdad adalah salah satu kota paling ramai di dunia pada saat itu dan merupakan salah satu kota pendidikan terkemuka. Di sana Imam Al-Ghazali ditunjuk sebagai tokoh utama Al-Nizamiyah Baghdad yang merupakan salah satu institusi pendidikan terbaik di dunia atau setara dengan rektor universitas pada zaman sekarang. Di sana Imam Al-Ghazali mengajar sekitar 300 murid. Beliau juga mempelajari bahasa Yunani
mengajarkan ilmu filsafat, dan mulai menganalisis dasar ideologi batiniah. Selama proses studi yang cukup lama, beliau menemukan bahwa ada kekurangan dalam gagasan-gagasan filsuf seperti Aristoteles, Socrates, dan Plato. Al-Ghazali juga menemukan bahwa ada filsuf-filsuf yang menggunakan filsafat Yunani untuk merusak keimanan dalam Islam. Melihat bagaimana orang-orang berusaha mengubah hakikat Islam, beliau maju untuk melawannya. Beliau pun menyadari bahwa penganut batiniah yang mencampur adukan ajaran mereka dengan ilmu filsafat dan ilmu logika sebenarnya membuat penganut batiniah meragukan keimanan yang mereka percaya. Jika kalian bertanya, bagaimana beliau dapat melakukan semua itu sendiri? Inilah alasan mengapa seorang Imam Al-Ghazali adalah sosok. Setelah itu, umat muslim sadar dan harus bersatu. Untuk hal tersebut dan dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, Imam Al-Ghazali menulis kitab berjudul Ihya Ulumuddin, Kebangkitan Ilmu Agama, yang bertujuan untuk membentuk kembali negara muslim. Kitab ini mengandung informasi dan hal-hal penting dalam Islam yang sangat dibutuhkan pada masa itu. Syekh Abu Muhammad Al-Kazeruni mengomentari kitab Imam Al-Ghazali sebagai berikut. Meskipun semua ilmu pengetahuan menghilang dari muka bumi, mereka dapat dikembalikan kembali dengan ihya, dan memuji Imam Al-Ghazali serta karyanya. Di tengah semua ancaman lahir dan batin untuk menghancurkan Islam, Imam Al-Ghazali berhasil mengembalikan iman pada Islam yang sesungguhnya dalam 53 tahun masa hidupnya. Keberhasilan yang dicapai Imam Al-Ghazali dengan kitab-kitab beliau yang membela iman kepada Islam membuat Imam Ghazali dinobatkan sebagai pembela Islam, yang dari asal katanya bisa juga diartikan sebagai bukti Islam, dan dinobatkan sebagai mujadid abad ke-5. Dalam buku autobiografinya yang berjudul Al-Munqidh min Al-Dalal, Dari Bid'ah kepada Bimbingan, Imam Al-Ghazali berbagi tentang dirinya dan kehidupannya sebagai berikut. Dari belia hingga usiaku mencapai 50 tahun lebih, aku tak pernah menghindar untuk menyelam ke laut yang luas. Aku tidak menyelam ke laut yang ganas seperti pengecut. Namun sebagai orang yang tak pernah takut, aku bersikukuh terhadap setiap hal yang kutemui. Aku selalu siap menerima semua tantangan yang kuhadapi. Aku mempelajari semua keyakinan dan kepercayaan, dan berusaha menemukan setiap detail terkecil dari ajaran agama-agama. Karena itu,
Sejak masa kanak-kanak yang penuh kebahagiaan, aku terbebas dari kekeliruan dan tidak terikat oleh sebuah keyakinan yang diwariskan leluhurku. Kini kita mengerti mengapa beliau bisa menjadi seorang tokoh cendekiawan yang hebat, bukan? Ketika musuh-musuh Islam mengerahkan segala kekuatan untuk melenyapkan prinsip-prinsip Al-Quran, beliau maju tanpa rasa takut, bahkan tanpa bala bantuan, dan mampu mengajarkan kita arti keberanian. Pada tahun 1111 Masehi, tahun di mana